Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penderitaan. Dalam penderitaan kita berjumpa dengan Allah. Penderitaan memang menyakitkan, namun di sana terjadi suatu perjumpaan yang mengharukan, atau di sana romantisme. Yesus adalah sang superstar. Romantisme itu, saudara. Mengapa demikian? Karena ia hadirkan cinta di dalam luka. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, yang selalu jatuh dalam dosa. Maka marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan berdoa, doa tobat. Tuhan yang Maha Baik, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan-Mu, dan akan memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku manusia ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon kehadiran-Mu di saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersihkanlah kami dari segala dosa, murnikanlah hati kami, bukalah telinga kami, dan sinari pula pikiran kami, sehingga kami dapat menyantap sabda-Mu yang menjadi bekal menuju hidup kekal abadi. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan yang hidup dan Raja sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di balik penderitaan ada perjumpaan yang romantis.
menangis. Itulah judul renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menderita. Pernahkah pernyataan ini terucap di bibir kita atau sempat terdengar di telinga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia tak pernah luput dari cobaan dan tantangan. Tantangan dan cobaan itu membuat kita berada dalam pilihan yang membutuhkan ketegaran hati untuk memilih. Beristirahat untuk kembali berjuang, ataukah beristirahat untuk berhenti selamanya. Ketika kita mampu mengatasi tantangan itu, disitulah kita menemukan suatu makna yang baru dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan, bukan suatu penderitaan. Tetapi di sisi lain, kebahagiaan dan penderitaan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Meskipun berbeda, namun relasi keduanya tidak dapat dilepaskan. Kedua hal ini saling menandaikan. Tidak mungkin jika kita mengalami kebahagiaan tanpa mengalami suatu penderitaan. Begitupun sebaliknya. Saudaraku sekalian, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau kita tidak pernah tahu apa artinya penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertolaklah menjadi dalam, sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini, di mana orang Farisi yang berkata kepada Yesus untuk meninggalkan Yerusalem karena Herodes akan membunuh dia. Tetapi jawab Yesus kepada orang Farisi itu, katakanlah kepada si serigala, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok dan pada hari ketiga aku akan selesai. Saudara-saudari sekalian, jawaban Yesus kepada orang Farisi itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa dia akan menjalankan penderitaan yang besar untuk menghapus dosa kita. Ketika Yesus mengalami penderitaan sampai dia wafat dan mati di kayu salib, tujuannya adalah kebahagiaan umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menolak penderitaan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah suatu kerja yang konyol dan sia-sia. Tidak ada kebahagiaan tanpa suatu penderitaan. Jika hal ini terjadi, maka cepatlah kita sadar, karena kebahagiaan seperti itu adalah suatu kebahagiaan yang palsu. Mungkin di antara kita semua di sini ada yang pernah berkencan dengan kekasihnya. Mungkin pada saat sedang turun hujan di area kencang angin, seperti di taman kota. Mungkin suasana dingin karena hujan. Sebagai seorang yang sungguh mencintai kekasihnya, Anda kemudian memberikan jaket Anda tanpa menghiraukan efek yang terjadi pada diri Anda. Mungkin di situ Anda akan kedinginan, tetapi Anda tidak peduli pada diri sendiri. Anda akan memikirkan bagaimana melakukan sesuatu sekalipun harus berkorban diri yang Anda cintai. Dari kisah kecil ini mau menampilkan bahwa terkadang kita melakukan tindakan yang berujung pada penderitaan atau kesakitan
asal saja tujuan kita dapat tercapai, yaitu kebahagiaan yang menjadi sebuah pengalaman yang sungguh romantis dan selalu terkenal. Mereka dalam acara penulis mengatakan, jika kita melepaskan kebahagiaan semua yang kita miliki saat ini dan mulai membangunnya dengan melewati jalan penderitaan, maka bersenanglah karena kelak disediakan tempat yang lebih baik dan luas untuk memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Sebelum menutup permohonan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Hai teman, ketika kau jatuh, mungkin kau berpikir segalanya telah berakhir. Tidak terakhir. Semuanya baru saja akan dimulai. Hari nanti bunga-bunga akan mekar selama masa proses yang berat akan sukar membawamu kepada sukacita yang luar biasa. Pada hari ini, jika tabungan penderitaanmu mulai membunuh dan kau masih meniti hari kemarin, aku mohon jangan pernah katakan saya tidak mau menderita. Kebahagiaan tidak akan datang dalam waktu yang cepat, tetapi kebahagiaan itu akan datang tepat pada waktu. Setelah kita menjalankan permohonan ini, maka marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan meninggal, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang dari surga bersuara Allah yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menghadap kita. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami agar mereka selalu setia dalam tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga dengan kuasa Roh-Mu, para pemimpin bangsa kami selalu bekerja dan berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit. Ya Bapa, semoga dengan kuasa Roh-Mu mereka yang sakit diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini. Ya Bapa, berkatilah kami sekalian agar kami senantiasa melakukan kebaikan dan berbagi cinta kasih kepada sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan selalu doa dan permohonan kita lewat doa Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Marilah kami bersyukur kepada-Mu Tuhan serta memuji dan memuliakan nama-Mu
karena Engkau sabda kehidupan dan kebenaran yang kami renungkan bersama. Tangan kami selalu berdiri sabdamu dalam nama kami. Bersama hati kami, suburkanlah tubuh, mekarkanlah bunga-bunga, agar menghasilkan buah-buah cinta. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dan Raja untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan